Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari. Siapa orang muslim yang tidak menginginkannya? Pasti semua orang menginginkannya kelak nanti di surga. Tapi, bagaimana cara mendapatkan pendamping bidadari kelak di surga? Ikuti channel ini terus supaya kita selalu mendapatkan informasi yang baik. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu. Dan supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus menyampaikan hal baik lainnya. Surga adalah tempat bagi umat yang menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu kenikmatan di surga, menurut Al-Quran, adalah bidadari yang keindahannya sangat sempurna. Gambaran bidadari tidak bisa dibandingkan dengan perempuan di dunia karena keindahannya tak bisa disandingkan. Belum ada yang tahu pasti bagaimana wujud bidadari itu, namun sudah ada sedikit penjelasan tentang bidadari di dalam Al-Quran. Ia memiliki paras cantik, jelita dan berperangai baik sebagaimana firman Allah. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surah Ar-Rahman ayat 70. Dalam Surah Ar-Rahman ayat 72, dikatakan bahwa, rumah para bidadari surga terbuat dari mutiara. Mereka yang berkulit putih, bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri mahkota. Bidadari hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seperti yang ada di surah Ar-Rahman ayat 55-58, Allah berfirman. Yang artinya, maka nikmat Rob kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan. Di ranjang-ranjang itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rob kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan, Ar-Rahman, 55-58. Mereka menundukkan pandangan dari melihat selain suami mereka. Oleh karena itu, mereka tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada suami mereka. Demikian pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selain beliau. Diriwayatkan bahwa salah seorang dari mereka, bidadari, berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat di dalam surga ini, sesuatu yang lebih indah daripada dirimu. Tidak ada di dalam surga ini sesuatu yang lebih kucintai daripada dirimu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu untukku dan menjadikanku untukmu." Tafsir Ibni Katsir, 7/385. Bidadari yang menjadi pasangan bagi hamba yang beriman tersebut adalah gadis perawan yang tidak pernah digauli oleh seorang pun sebelum suami-suami mereka, dari kalangan manusia dan jin. Mereka diibaratkan layaknya permata yakut yang bersih bening dan marjan yang putih. Sebab, bidadari surga memang berkulit putih yang bagus lagi bersih. Taisir Al-Karimir Rahman, halaman 385. Bidadari diciptakan berbeda dengan manusia, yang diciptakan dari tanah, jin dari api, malaikat dari cahaya. Bidadari diciptakan dari 4 unsur, sesuai sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari yang dinamakan Aina, diciptakan dari 4 unsur yaitu dari misik, kafur, anbar, dan zafaran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sekiranya bidadari surga meludah di 7 lautan bumi, pasti airnya akan berubah menjadi tawar, karena saking tawarnya mulut bidadari surga tersebut. Zafaran merupakan sejenis bunga yang berwarna ungu nan cantik. Bunga ini tumbuh di Jazirah Arab yang mengeluarkan bau yang sangat harum. Hal ini sesuai sabda Rasulullah, Allah menciptakan bidadari dari jari-jari kakinya hingga kedua lututnya dari zafaran, jenis parfum sedangkan dari kedua lututnya hingga dada diciptakan dari misik, jenis parfum sedangkan dari dada hingga leher diciptakan dari anbar, jenis parfum yang berwarna abu-abu dan dari leher hingga kepalanya diciptakan dari kafur putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani. Tak ada yang bisa menyangkal pesona yang dimiliki oleh bidadari. Bidadari surga digambarkan memiliki keharuman yang semerbak. Hal ini sesuai hadis Rasulullah, sekiranya salah satu bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menciptakan bidadari surga tanpa melalui proses kelahiran seperti manusia. Namun, Sang Maha Segalanya menciptakan wanita-wanita cantik itu dengan kalimatnya,
kun fayakun, yang berarti yang terjadi terjadilah. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta, dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Quran Surah Al-Waqiah ayat 30-35. Dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, sekiranya bidadari surga mengeluarkan telapak tangannya di bumi, maka akan membuat penduduk dunia kagum karena saking bagus dan indahnya. Jika ia mengeluarkan tutup kepalanya, maka matahari pada saat bersinar terang akan berubah menjadi lampu yang kecil yang tidak lagi terlihat cahayanya. Jika ia mengeluarkan wajahnya yang cantik, maka kecantikan wajahnya akan menyinari langit dan bumi. Dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 55-57, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Masya Allah, sungguh besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Itu bisa menjadi pemacu semangat dan motivasi kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi salah satu penghuni surga. Terus dukung channel ini supaya channel ini bisa terus menyampaikan hal-hal baik lainnya, dengan cara klik subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih.